Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kesempatan, kesehatan, waktu luang sehingga kita bisa terus belajar, terus bersama-sama mempelajari ilmu manajemen, khususnya mata kuliah riset pemasaran. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu landasan teori. Bab 2 ini merupakan bab yang ada di proposal yang memiliki isi berkaitan dengan penelitian terdahulu, kemudian tinjauan dan kajian pustaka, kemudian hubungan antar variabel, kemudian kerangka teoritik, dan yang terakhir adalah hipotesis. Nah, baik, kita lihat dulu yang pertama, yaitu penelitian terdahulu. Di dalam bab 2, tentu setelah Anda melakukan literatur review dengan mengumpulkan beberapa artikel jurnal, nah, beberapa artikel jurnal yang Anda rasa atau Anda pertimbangkan itu merupakan artikel jurnal yang paling baik, paling bagus, yang sangat relevan dengan topik yang Anda teliti, maka artikel yang terbaik itu bisa Anda tuliskan di penelitian terdahulu. Nah, apa intisari atau poin-poin yang ada di penelitian terdahulu? Yaitu biasanya dituliskan nama penulisnya siapa, kemudian judul artikelnya, judulnya apa, kemudian jenis penelitiannya, kemudian persamaan dan perbedaan dengan topik yang Anda teliti. Nah, kemudian itu Anda tuliskan, ya, Anda tuliskan, dari Anda tuliskan, masukkan ke dalam tabel, maka Anda dianggap bisa menuliskan apa kelemahan, ya, kelemahan, kebaikan, kekurangan tadi, persamaan, perbedaan, keunggulan dari penelitian yang terdahulu tersebut. Nah, hal ini penting, ya, karena ingin melihat nanti perbedaan penelitian Anda dengan penelitian terdahulu itu perbedaannya apa, yang nanti bisa menjadi kontribusi dari penelitian Anda. Nah, di sini dijelaskan bahwa satu variabel minimal satu literatur, satu variabel minimal satu artikel jurnal. Nah, tapi itu minimal, artinya sebanyak-banyaknya itu lebih bagus lagi. Ya, sebanyak-banyaknya itu lebih bagus, tapi yang memang yang dituliskan di tabel penelitian terdahulu itu tadi yang Pak Idris sampaikan adalah artikel yang paling relevan, ya, yang paling relevan dan menarik sesuai dengan variabel yang Anda tulis. Nah, artinya, ya, karena satu variabel minimal satu literatur, artinya jumlah penelitian terdahulu tergantung dari jumlah variabel, ya. Tapi ya itu sebenarnya masih kurang, harus ditambah lagi, ya, supaya benar-benar tahu kelebihan
penelitian Anda dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Oke, itu ya. Literatur yang digunakan dalam penelitian terdahulu, artikel yang Anda kumpulkan, itu diterbitkan maksimal 10 tahun terakhir. Ya. Jadi artikel jurnal yang Anda cari itu maksimal ya 10 tahun terakhir. Jadi diusahakan mendekati tahun yang Anda teliti. Jadi mendekati itu lebih bagus ya, karena diharapkan kalau artikelnya mendekati tahun penelitian, maka artikelnya itu ya terbaru ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ya contohnya. Jadi mahasiswa nanti akan di dalam bab 2 itu akan membuat tabel yang namanya tabel penelitian terdahulu. Nah, tadi Pak disampaikan isinya adalah nama penulisnya, nama penulis ditulis lengkap apabila itu penulis tunggal, nah, ditulis satu orang. Apabila dia lebih dari satu orang, entah dua penulis atau tiga penulis, ya ditulis semuanya dengan lengkap. Kemudian jangan lupa tahunnya, tahun artikel itu terbit ya, atau tahun skripsi itu dikerjakan. Tapi yang lebih bagus adalah artikel jurnal. Jadi di dalam penelitian terdahulu ini diharapkan mahasiswa mencantumkan adalah artikel jurnal yang pertama. Ya, jadi diusahakan artikel dari jurnal. Pertanyaannya, Pak, kenapa kok tidak skripsi? Karena artikel jurnal ini bisa dikatakan sumber pustaka yang primer, sumber pustaka yang utama dibandingkan dengan skripsi. Nah, jadi seperti itu ya, jadi diusahakan artikel jurnal. Nah, setelah nama penulis dan tahun, nah judulnya dituliskan lengkap, pengaruh apa dan apa terhadap apa. Kemudian variabel penelitiannya dirinci, mana variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel mediasi, moderasi, dilengkapi semua. Kemudian jenis penelitiannya jurnal, nama jurnalnya ditulis, tahunnya, kemudian halaman berapa sampai halaman berapa. Alat analisisnya dilihat di artikel jurnalnya, analisis regresi linear berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dilengkapi semua ya. Ini dari artikel jurnalnya. Kemudian hasil penelitian di artikel itu. Hasil penelitiannya seperti apa? Apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y? Apakah variabel X2 berpengaruh terhadap Y? Uh, Sedikit masukan untuk hasil penelitian ini, uh, dimohon mahasiswa untuk tidak mencantumkan angka statistik atau angka matematika tidak perlu dicantumkan, tapi bisa berupa kalimat deskriptif ya, menjelaskan hasil penelitiannya seperti apa. Jadi di hasil penelitian diusahakan mahasiswa tidak mencantumkan nilai statistik ya. Oke, teman-teman sekalian kita lanjutkan. Setelah hasil penelitian disesuaikan, dilihat persekian, mulai di setelah satu satu artikel lanjut ke artikel yang kedua. Jadi tadi sudah kita baca satu variabel minimal satu artikel. Nah, tapi lebih banyak lebih bagus lagi. Oke, sebentar. Oke, oke. Oke, lanjut ya tadi. Jadi penelitian terdahulu itu saran Pak Idris yang ditulis adalah artikel atau penelitian terdahulu yang paling bagus, paling relevan. Jadi tidak asal loh ya. Tidak hanya oh ini variabel ini dicantumkan, variabel X, kemudian nomor 2 variabel X2. Jadi benar-benar dilihat
artikelnya benar-benar artikel itu dibaca, ya, dibaca. Dan kalau memang itu yang paling bagus, paling baik, paling relevan, baru boleh dicantumkan. Jadi sehingga di tabel penelitian terdahulu ini benar-benar menjadi fondasi atau landasan, ya, landasan teori Anda melakukan penelitian tersebut. Setelah itu kita masuk ke bagian tinjauan dan kajian pustaka. Tinjauan dan kajian pustaka ini berisikan berbagai teori, konsep, ya, yang digunakan untuk mendekati pemecahan masalah. Ya sudah, eh, isinya apa? Isinya bisa landasan teori, bisa indikator-indikator variabelnya, nah, bisa definisi-definisi variabelnya menurut para ahli, ya. Nah, hal yang umum dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teori yang sudah ada atau pendapat-pendapat berbagai kalangan yang dipandang ahli dalam masalah tersebut, dipandang ahli dalam variabel tersebut. Ya, jadi ini ibaratnya pondasi semua. Jadi bab 2 ini pondasi, ya. Kalau di bab 1 itu menyampaikan masalah atau gapnya, bab 2 ini bagaimana peneliti atau mahasiswa itu mulai membangun pondasinya. Nah, sehingga pondasinya harus kuat. Sehingga tadi bab 2 ini ya juga harus kuat. Harus kuat, harus dipahami oleh mahasiswa. Tidak hanya asal diketik, asal selesai, tidak. Tapi benar-benar ada dasarnya, benar-benar peneliti, penulis tahu, oh yang saya tulis di bab 2 ini yang nantinya mungkin akan digunakan di bab 3 dan bab 4. Seperti itu, ya. Karena nanti sudah masuk ke hipotesis, sudah mulai mengerucut ke hipotesis kan, ya. Selanjutnya adalah teori hubungan antar variabel. Bagian ini membahas hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Nah, teori apa saja yang melandasi hubungan atau pengaruh variabel bebas pada variabel terikat disertai arah hubungannya positif atau negatif. Artinya, mahasiswa harus mencantumkan sumber, ya, sumber dan tahunnya. Nah, mungkin di dalam penelitian si A itu meneliti tentang variabel A, variabel X terhadap Y. Kemudian orang kedua juga seperti apa. Kemudian nanti dilihat hubungannya, arahnya, positif atau negatif. Kemudian selanjutnya adalah kerangka teoritik. Nah, jadi kerangka teoritik itu berupa gambar model penelitiannya, ya. Penelitiannya itu seperti apa? Digambarkan, ya, digambarkan. Nah, dalam bentuk kotak, ya, dalam bentuk kotak untuk variabel X1, X2, dan Y dalam bentuk kotak, ya. Nah, model dapat berupa bagan atau gambar. Hmm, Bisa kita lihat, nah, contohnya seperti ini, ya, S1. Nah, diusahakan dituliskan sumbernya, sumber tahunnya, sumber tahun S2, mahasiswa menggunakan teori dari siapa, tahun berapa, menggunakan variabel dari siapa, tahun berapa. Kemudian dituliskan gambar kerangka teoritik, ya. Nah, bisa seperti ini kalau kalau ini arahnya eh, parsial, kalau ini ada parsialnya dan ada simultannya. Jadi untuk kerangka teoritik ini berhubungan juga dengan rumusan masalah. Jadi diusahakan rumusan masalah yang di bab 1 itu harus sesuai dengan kerangka teoritik yang digambar oleh penulis atau peneliti. Ya, misalkan kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, maka hipotesisnya atau gambar kerangka teoritiknya nanti hipotesisnya ada 3 juga. Kalau di rumusan masalah ada 4, nanti di hipotesis di gambarnya ada 4 juga. Kalau misalnya ada mediasi, nanti ada gambar mediasinya juga. Nah, oke, selanjutnya di bawah gambar itu harus dilengkapi dengan keterangan dan penjelasan.
Ya, diusahakan di bawah gambar itu harus dilengkapi dengan keterangan dan penjelasan. Nah, atau ya yang digambarkan oleh penulis, peneliti atau penulis ya harus ada penjelasannya. Ya, dijelaskan gambarnya berdasarkan gambar sekian perangkat teoretiknya bla 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 seperti itu ya. Ada keterangan ya. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis. Jadi bagian terakhir di bab 2, mahasiswa sudah boleh menuliskan hipotesis atau dugaan sementara atau dugaan awal atau kesimpulan awal yang sifatnya sementara yang nanti dibuktikan dengan alat analisis kemudian dibahas di bab 4. Nah, apakah nanti terbukti atau tidak terbukti, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ada contohnya, misalnya contoh hipotesis ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Seperti itu ya. Kemudian ini contohnya ada formula hipotesis. Formula hipotesis misalnya ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak. Nah, maka H0-nya hipotesis 0, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HA, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan. Seperti itu. Jadi ada formula hipotesis, kemudian ada hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif. Ya, hipotesis 0 itu tidak berpengaruh, sedangkan hipotesis alternatif berpengaruh. Ya, jadi sekali lagi bab 2 ini merupakan fondasi ya fondasi atau sudah mulai kelihatan kerangka teoritik, sudah mulai kelihatan model penelitiannya seperti apa, kemudian definisi variabelnya seperti apa, kemudian indikatornya seperti apa, disampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat ya, disampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan dituliskan sumbernya, kemudian hubungan antar variabelnya, lanjut lagi sebelumnya lagi ada tinjauan dan kajian pustaka, kalau ada teori ditulis teorinya, dituliskan definisinya, dituliskan indikatornya, kemudian yang pertama sekali lagi adalah penelitian terdahulu. Ya, jadi penelitian terdahulu sesuai dengan jumlah variabel minimal sesuai dengan jumlah variabel. Dan tetapi lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Artikelnya atau penelitian terdahulunya itu diusahakan paling lama adalah 10 tahun terakhir. Dan lebih dekat atau lebih terbaru itu akan lebih bagus. Ya, diharapkan nanti di bab 2 ini juga sudah mulai mendukung kira-kira nanti kontribusi peneliti itu sudah mulai dibangun, dan sudah mulai kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan karena ketika di bab 1 itu kebaruan atau novelty atau kontribusinya baru disampaikan. Nah, dengan adanya bab 2 ini sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan karena sudah dibuat fondasi ya, menjadi bab 2 yang disebut dengan landasan teori. Baik, demikian teman-teman yang dapat Pak Idris sampaikan. Kesimpulannya adalah landasan teori ini benar-benar harus ditulis dengan baik sehingga menjadi fondasi di dalam proposal saudara. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan di dalam proposal Anda. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Idris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.